membaktikan hidupnya untuk menolong dan merawat bagi mereka yang sakit dan membutuhkan. Sahabiah ini bernama Rufaidah binti Sa'ad. Namun ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Aslamiyah. Rufaidah radhiyallahu anha ini lahir di Madinah pada 570 Masehi. Ia dikenal pandai membaca, menulis, dan kaya raya. Ia termasuk kaum Ansor, golongan pertama penganut Islam di Madinah. Rufaidah ini mempelajari ilmu keperawatan saat ia membantu sang ayah yang seorang dokter. Dari ayahnya inilah ia mendapatkan ilmu mengenai keperawatan. Pengabdian Rufaidah sangat besar. Ia ikut membantu saat terjadi perang Badar, Uhud, Khaybar, dan Khandaq. Dengan keahlian yang ia miliki, membuat ia merasa terpanggil sebagai sukarelawan bagi korban luka perang. Ia pun melatih beberapa kelompok wanita untuk menjadi perawat dan membantunya merawat para prajurit. Ia hidup pada abad pertama Hijriah. Muslimah ini digambarkan sebagai sosok pahlawan medis teladan, baik dan bersifat empati. Ia seorang pemimpin yang juga mampu mengarahkan dan memotivasi orang lain. Semoga kita terinspirasi dari jalan hidup Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, diundang ke sebuah acara pernikahan. Sebenarnya undangan itu hanya untuk memperolok-olok Fatimah Az-Zahra saja. Soalnya undangan itu hanya Fatimah Az-Zahra tidak punya baju yang layak untuk dipakai ke acara pernikahan. Fatimah Az-Zahra hanya punya baju sehari-hari yang sudah lusuh, penuh tambalan. Sedih ya teman-teman. Rasulullah SAW lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril dan ribuan bidadari untuk mendandani dan mengenakan gaun terindah dari surga. Subhanallah, para undangan yang hadir takjub melihat kecantikan dan keindahan gaun Fatimah Az-Zahra tersebut. Pesan dari kisah ini adalah meskipun putri seorang nabi, namun Fatimah Az-Zahra tetap hidup dengan kesederhanaan. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amira. Sama-sama. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam pun dijadikan sebagai nabi dan pemimpin di muka bumi. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang menjadi tolak awal kehidupan manusia.
Ia pun dijadikan sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam hal ini sebagaimana terancam dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat pun disuruh bersujud meminta bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Namun Iblis menolak untuk bersujud karena mereka berpikir bahwa mereka lebih baik dari Nabi Adam. Allah pun murka dan mengusir syaitan dari surga menuju neraka. Seiring berjalan waktu, Nabi Adam merasa bosan dan akhirnya Allah SWT menciptakan pasangannya Hawa. Mereka berdua diizinkan tinggal di surga dengan satu syarat untuk tidak mendekati pohon kulit. Mereka awalnya mengikuti aturan Allah tersebut, tetapi Iblis merayu mereka dan akhirnya Nabi Adam memetik buah dari pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Nabi Adam pun diperintahkan Allah untuk turun ke bumi. Allah pun untuk turun ke bumi. Mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah 40 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid. Siapakah Khalid bin Walid? Ia dijuluki Saifullah, pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para muhajir, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penerbang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibaca dengan saksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya, Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap harinya benderanya semakin naik dan semakin terkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata di dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan, demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengantarkan keislaman." Pada malam itu, Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman, tak ada air. Kemudian dia pergi menuju daerah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan mata. Ia mencari seseorang yang bisa menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu." Dan beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian. Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalid dengan berperang, 1. Pembebasan Makkah, 2. Diutus untuk menghancurkan Uzza, 3. Perang Mu'tah, 4. Perang Yaman, 5. Pembebasan Irak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zubair bin Awam adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk 7 golongan pertama yang masuk Islam. Tidak ada sifat pengecut dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dia seorang pemberani dan tidak ada sifat pengecut dari Zubair bin Awam. Dan dia tahu bahwa kalau dia mati dalam saat perang membela agama Islam, dia akan mendapatkan pahala syahid dan masuk surga. Dan dikisahkan pada suatu hari dikisahkan di kota Mekah terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW mati karena dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Dan kabar itu terdengar oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam marah dan dia mengeluarkan pedangnya. Dia berlari ke rumah Rasulullah. Saat sampai di sana, dia melihat Rasulullah SAW segar bugar. Dan saat melihat itu, Zubair bin Awam bergembira. Demikian cerita saya hari ini. Dan karena itu Rasulullah SAW berkata, semoga Allah SWT memberkahimu dan memberkahi padamu. Karena keberanian itu, Sayyidina Ali pun memujinya. Demikian. Jangan senyum-senyum. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kindi Rizky Nasifi dari kelas 6 Umusalama. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab, ataupun sahabat yang dikenal pemalu, yakni Utsman bin Affan. Namun, tahukah teman-teman sekalian, ada sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat ini adalah salah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi geraham.
Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Rafkah. Ia adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansar yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nu'aiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Rasulullah bahkan bersabda terkait sifat Nu'aiman ini. Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa. Dikisahkan saat Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, Nu'aiman membagikan sejumlah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan lain-lainnya, tiba-tiba Nu'aiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau bayar kuenya." Rasulullah pun yang mendengar itu terkejut dan bingung. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Suatu ketika saat Nu'aiman wafat, Rasulullah SAW yang termasuk mengkafaninya dan turun ke liang lahat Nu'aiman. Usai pemakaman selesai dan semua yang takziah bubar, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk ikut bubar. Namun Rasulullah tetap di atas pusara kubur Nu'aiman karena ingin menyaksikan malaikat Munkar Nakir menanyakan Nu'aiman. Saat malaikat Munkar Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Nu'aiman pun berkata, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" Lalu Nu'aiman meminta pertanyaan itu diulang. Kemudian malaikat tersebut mengulanginya dengan cukup keras. Mendapat pertanyaan yang cukup keras dari malaikat, Nu'aiman berkata kepada malaikat tersebut, "Jangan keras-keras nanya siapa nabi saya. Soalnya beliau sedang mengintip kita di atas," ujar Nu'aiman. Di situ juga Rasulullah masih bisa dibuat tertawa oleh Nu'aiman yang sedang menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Dari cerita tentang Nu'aiman memberikan gambaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang juga suka bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dikisahkan, ini juga kita dapat tahu bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nu'aiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabatnya untuk mencela Nu'aiman. Meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel, meski begitu Nu'aiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan aja. Ayo, sini. Nah, sini ya. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah kisah Nabi yang masih berusia anak-anak, tapi dikenal pemberani. Penasaran kan ceritanya? Yuk dengerin aku. Pada zaman dahulu ada dua sahabat Nabi yang masih berusia anak-anak. Mereka berdua ikut dalam perang Badar yang dipimpin oleh Rasulullah
Amin. Nah, jadi superhero itu bukan seperti di TV-TV juga loh. Mu'ad dan Mu'awis adalah superhero agama Islam. Nah, jadi teman-teman, kalian tidak boleh menjadi anak penakut ya, harus menjadi anak pemberani. Sekian cerita gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. dibicarakan familiarnya dengan Bu Dewi. Untung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair. Sebelumnya, aku mau perkenalkan diriku dulu ya. Namaku Saki Elfolah Eder Santosa. Aku biasa dipanggil Saki. Saat ini, aku siswa kelas 5 Abu Daud. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau cerita nih tentang salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan khulafaur rasyidin yang ketiga. Ayo, siapa ya teman-teman? Sudah bisa menebak belum? Ya, betul sekali. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Affan. Utsman radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Aus bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia mendapat julukan Dzun-Nurain yang artinya memiliki dua cahaya. Masya Allah. Sahabat tahu tidak mengapa ia mendapatkan julukan ini? Ya, karena beliau menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan, yaitu Ruqayyah lalu Ummul Kulsum. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terpuji adalah pemalu, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. La astahinu min rajuli tastahinul malaika. Apakah aku tidak malu pada seseorang yang para malaikat saja malu padanya? Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain pemalu, Utsman juga memiliki akhlak yang tak kalah baiknya loh. Apa itu? Ya, Utsman adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya, tapi sangat dermawan. Ia senantiasa merasa malu kalau sampai tak menolong kaumnya yang kesusahan. Bahkan sebagian besar kekayaannya ia gunakan untuk kepentingan Islam. Masya Allah. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya itulah sedikit dari sekian banyak kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang aku ceritakan. Semoga kita sama-sama bisa mencontoh akhlak mulia beliau ya sahabat. Buah durian, biji serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.